Merhaba barudak. Nah, kali ini kita mau buat kampus tour di Istanbul University. Di sini kita lagi ada narasumber yang subhanallah banget. Siapa kak namanya kak? Hai, aku Ansa. Nah, Kak Ansa ini denger-dengar sudah sepuh banget nih kalau di Istanbul University. Datang tahun berapa sih kak kalau boleh tahu? Aku kedatangan 2020 akhir. 2020? Ya. 2020 itu berarti pas waktu Covid-Covidnya deh kak? Iya nih. Iya, kita langsung cus aja nih kayaknya. Boleh. Ayo kita cus langsung ke Istanbul University. Nah, sekarang kita udah ada di depan main gate-nya Istanbul University. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih main gate-nya, ayo kita langsung masuk aja ke dalam. Ayo Kak Ansa, jangan malu-malu Kak. Ayo, Kak. Nah guys, sekarang kita sudah ada di dalam Istanbul University, di mana kampus ini merupakan kampus pertama yang ada di Istanbul. Waktu penaklukan pertama, nah ini sini ikut aku. Jadi kita sempat baca-baca juga kalau di situ ada tulisannya Fatih Sultan Mehmet İlk Sarayını Bu Sahada Yaptırmıştır. Jadi maksudnya itu adalah di tanah ini, di lapangan ini, Fatih Sultan Mehmet yang dimana beliau adalah penakluk Istanbul itu pertama kali bangun istananya guys. Dan kenapa kok dibilang univ yang tua di tahun 1453? Karena waktu pertama kali penaklukan fokus utamanya adalah membangun universitas ini. Karena gimana kak, ilmu itu penting banget ya kak. Ilmu itu penting banget. Nah selanjutnya kita bakal explore lebih lanjut gimana sih Istanbul University itu. Oke, sekarang kita udah ada di dalam kampus utama kita. Di sini berdiri untuk tempat-tempat rektor kita, dekan kita, terus beberapa fakultas juga ada di sini. Contohnya kayak ekonomi, hukum, terus ada astrologi di sebelah sana, dan masih banyak lagi. Yang paling penting kak, social thesis Larry. Nah kalau di sini tuh kalau kita sebagai mahasiswa karena makanan-makanan mahal ya di luar ya, kita tuh larinya pasti ke ini dia social thesis Larry. Social thesis Larry itu kayak makanan-makanan murah gitu guys. Kalau di Indonesia kayak warteg-wartegnya gitu, tapi versi orang Turki, kayak kafe lah gitu. Oke, kita lanjut aja kalau gitu kak ya. Tapi jangan lupa. Apa nih? Misalkan Harvard dia punya merchandise sendiri, Istanbul University juga ada loh guys. Bener. Dimana kita belinya? Di situ. Oke, sekarang kita udah di depan tempat jualan merchandise. Buat para mahasiswa baru nanti nggak usah pada bingung, kita bakal nemu merchandise di mana, persis banget di bawah gate, main gate kita. Jadi, ayo kita masuk. Oke, sekarang kita udah ada di tempat jualan merchandise. Banyak pilihan, jangan bingung mau cari apa. Ada sweater di sebelah sini, ada gelas, ada baju-baju sport, dan jangan lupa ada tote bag untuk para mahasiswa yang pasti perlu banget tote bag. Dan masih banyak lagi. Oh hitam nih. Merah. Lebih kayak Turki banget itu kan ya? Berapa harganya? 300 lira. Itu berarti kisaran kayak 140 ribu. Kita beli ini guys. Kak Ansa, kita sekarang udah ada di dalam nih. Itu apa sih kak? Fasilitas di kampus kita tuh ada mencakup ATM kalau misalkan kita perlu cash, karena untuk tempat kita beli makan kita harus ada cash. Contohnya ada ATM di sini, mungkin kalian butuh cash. Ini tempat-tempat vending machine. Kalau misalkan butuh air minum dengan cepat dan nggak mau ngantri, bisa ada kopi mesin juga. Jadi nggak jadul lagi ya, kayak harus tidak. ngantri-ngantri gitu kayak di Enggak, itu di kantin-kantin SD gitu. Enggak mungkin. dong. Oke. Jadi udah pakai mesin semua gitu ya kak? Iya. Keren banget. Terus ada autopark juga, kita parkiran untuk dosen atau murid yang mau kesini bisa. Terus ada kantin juga di sebelah sana. Nah, bedanya apa kak kalau kantin yang itu sama kantin yang ini nih? Beda, kalau itu kayak kamu pengen ngantri tapi yang dapat sesuatu yang lebih banyak, pilihannya lebih banyak. Kayak misalnya kayak
mau minum minuman panas itu ada nggak gitu kan? Ada teh, ada segala macamnya dengan fresh. Kalau di situ kan mesin kan, jadi agak berbeda mungkin tesnya. Jadi kayak itu mesin kulkas gitu ya? Itu Iya. yang itu baru kayak kalau misalnya kita mau beli makanan-makanan kayak roti atau apa Iya, gitu. benar. Oke, paham gak sekarang? Kayaknya asik banget gak sih Kak kalau kuliah di sini menurut Kak? Iya. Terus jangan lupa kalau misalkan di musim panas atau kita udah mulai masuk ke semester baru, kita bisa duduk-duduk di taman ini. Iya ya, tamannya luas banget Kak. Iya kan? Tuh, kita ada banyak tempat duduk atau mungkin mau duduk-duduk di rumput, it's okay. Iya sih. Kalau nggak ngebayangin nih kayak asik banget gak sih kalau Iya. kita ngumpul-ngumpul nih sama teman-teman, apalagi lagi gelar tikar terus makan-makan bareng gitu. Tapi bisa nggak ngegrill di sini? Kalau ngegrill tentu aja nggak bisa ya, karena di sini penjagaannya juga cukup ketat buat masuk. Nggak semua orang bisa masuk ya guys. Tapi kayak homey banget, kayak warm banget ya Kak di sini ya. Iya. Meskipun udaranya dingin, tapi kayak rasanya kayak nyaman banget di sini ya. Adem. Nah Kak, itu apa sih Kak? Kok warna pohon-pohon apa sih itu Kak? Jadi dia warnanya beda sendiri ya. Kok dari yang lain itu warna hijau nih, tapi kok dia warna merah itu? Betul. Ini kalau misalkan musim semi udah datang, kan bakal berbunga. Kita coba ke sana ya, coba. Oke, gas. Wih, bagus banget Kak pohonnya Kak. Udah berbunga loh. Ya. Coba lihat, udah berbunga anjir. Jadi kenapa kok dia warnanya beda sendiri dari pohon-pohon yang lain itu? Ini kalau sudah selesai masa bunganya akan tumbuh buah-buah. Tumbuh buah-buah. Buahnya kayak warna ungu seperti anggur, Hah? tapi rasanya asam. Kayak Apa bahasa Turkinya? Kayak Erikli ya? Erik. Kayak erik gitu. Nah, biasanya kan kalau Newton kan dia menemukan ilmu gravitasi di bawah pohon apel. Jadi kita di sini bisa sambil menemukan ilmu gravitasi gini ya. Jadi sebenarnya kalau musim-musim semi teman-teman juga bisa ngambil buah-buahnya Iya, gitu. kalian bisa ambil buah ini dimanapun. Misalnya bukan di dalam kampus atau di luar kampus, kalian melihat buah-buah bisa kalian ambil. Oh gitu. Yap. Nggak perlu izin dulu nih. Nggak perlu. Saya apa? Bayar SPP. Ya, kita lanjut lagi ya. Ini pohon-pohon pinus, pohon-pohon cedar deh. Adem banget itu lihatnya. Nah sekarang ini yang tadi kata Kak Ansa nih, kita sudah ada di depan gedung apa Kak? Rektorat. Gedung rektorat. Nah FYI guys, ini nih sedikit aku sempat baca juga sih, di setiap fakultas, di setiap universitas, di setiap sekolah-sekolah Turki itu pasti ada patungnya beliau. Jadi beliau ini presiden pertamanya Turki nggak sih Kak? Ya betul, dia yang membuat reformasi di Turki. Kita sebenarnya sebagai orang asing juga nggak boleh terlalu membahas beliau ya, karena ya takutnya dikira tidak sopan seperti itu. Iya, jadi kita di sini sebagai mahasiswa asing tetap hormat bagaimana cara orang-orang sini memperlakukan beliau. Betul. Sebagai pahlawan mereka gitu. Iya. Kak, ini sekarang kita sudah ada di gedung rektorat. Ini bisa di zoom out ini teman-teman. Gedung rektorat ini nih isinya orang-orang penting banget gak sih Kak? Pasti. Betul. Kan nggak semua orang bisa masuk kah? Ya, dan nggak semua dekan ada di sini juga. Oh gitu. Iya. Jadi gimana Kak konsepnya? Gedung ini tuh buat apa? Terus di dalam itu ada ruangan apa aja gitu? Di gedung ini biasanya untuk seminar, buat kumpul-kumpul para dekan dan rektor untuk membahas seperti apa sih pelajaran yang akan dilaluin lagi. Pelajaran yang bagaimana untuk mahasiswa-mahasiswa ini gitu. Untuk mencari jalur tengah misalkan nih, kita bisa bahas kayak kemarin kita sempat ada demo mahasiswa ini, dan mungkin di tempat ini dekan-dekan dan rektorat juga berkumpul untuk membahas hal itu tersebut. Permasalahan tersebut ya. Jadi sangat krusial banget ya gedung ini. Iya. Makanya juga kalau misalnya kita mau masuk ke dalam tuh pasti bakal harus ada surat izinnya dan purpose-nya kenapa masuk ke dalam. Nah, sekarang kita mau jalan ke arah sana. Soalnya kayaknya perjalanan kita masih panjang banget ini Kak tentang kampus ini. Kayaknya besar banget ya kampus ini. Iya, karena ini baru main kampusnya. Karena ini baru main kampus nih. Iya betul. Sebenarnya ada cabang-cabangnya lagi nggak sih Kak? Ada fakultas-fakultas ada di sekitar universitas ini.
aku dengar tuh ada part yang dia tuh misah jauh banget itu kan. Iya. Itu harus naik bis berapa jam Kak? Jadi kayak hampir 1 jam kita harus naik bis ke kampus cabang. Tapi Iya, betul. Buat teman-teman nanti mungkin kalau misalnya penasaran sama kampus cabang, nanti kita bisa cus ke part 2-nya di kampus cabang di arah mana Kak? Afjelar. Nah, ini tadi nih waktu masuk pun sudah jadi center juga. Betul. Ini apa sih Kak sebenarnya? Ini menara, biasanya setiap malam ini lampu bagian atas akan menyala. Oke, itu akan menunjukkan bagaimana weather hari ini, weather buat besok. Jadi kita bisa tahu seperti peramalan cuaca masa kini lah. Ini jadi namanya tower apa Kak? Oke, ini kita sebut Beyazıt Kulesi. Kulesi. Yup. Kulesi itu apa? Kulesi itu kayak tower. Tower. Oh, tower. Jadi bahasa Turkinya tower itu kulesi. Boleh dilihat juga sebelah sana kita bisa main basket, futsal. Wah, ini kelihatan banget sih orangnya sporty banget ini Kak Ansa. Biasanya Kak Ansa juga sama teman-temannya suka main di situ ya Kak ya? Teman-teman saya sih seperti itu. jadi Kak Ansa di pinggir gitu ya kayak supporters. semangat. Kamu bisa, ya Farsan. Ini teman atau teman Kak? Teman dah. Teman. Oke, sekarang kita mau langsung ke fakultas yang paling dekat dengan kita, yaitu ada fakultas apa Kak di sini? Ini apa Kak? Oke, ini sebelah sini ada fakultas hukum. Hukum. Yap. Sebelah hukum ada fakultas ekonomi. Yang di sana ya? Kalau nggak For salah. your information, ekonomi, fakultas ekonomi itu ada 3 bagian. 2 di luar, 1 di dalam. Iya. Jadi salah satunya adalah ini. Oke. Dan kampus hukum dan ekonomi di sini saling bersambung. Jadi kita bisa ke kampus hukum dan kita bisa ke fakultas ekonomi. Fakultas hukum, ya fakultas hukum. Wih, gedungnya kayak udah lama banget ya kayak historical banget. Iya. Mungkin iya, lama banget tuh. Coba dilihat. Jadi ternyata fakultas ini tuh udah ada dari tahun ini Kak ya? 1890. Keren. Kita sudah ada di dalam fakultas hukum. Jadi kita agak pelan-pelan dikit ya guys, karena takutnya mengganggu teman-teman yang lagi belajar juga di sini. Nah, ini salah satu lorongnya ya Kak. Yep. Jadi lorong dari fakultas hukum. Betul. Vibes-nya agak ini ya, apa namanya? Antik ya. Antik banget. Kalau dilihat ya kayak lebih ke masa-masa Eropa Timur gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan kita keluar dari lorong ini, kita duduk ke sebelah sana itu ada taman. Oh, ada taman. Boleh kita lihat ya? Boleh. Terus ayo. Ini apa Kak? Ini mading. Jadi ya seperti umumnya mading di kampus-kampus lain, kita bisa naruh segala macamnya di sini. Tapi sebelum naruh poster kita harus dapat izin seperti ini. Kita dapat cap dulu baru kita boleh taruh di sini. Oke, jadi nggak sembarangan gitu ya Kak? Karena apa namanya, takutnya ada penyalahgunaan gitu. Betul. Nah, guys, ini fun fact juga sih. Iya. Dari tadi itu juga aku ngelihatin apa sih ini nih. Oke. Ini digunain buat orang-orang yang disabilitas, kayak misalkan menggunakan kursi roda. Jadi ini akan bantu mereka untuk naik ke lantai atas. Wah, ramah banget ya Kak buat orang-orang yang teman-teman kita yang mungkin kesusahan kalau pakai tangga gitu. Karena di fakultas ini, di gedung ini belum ada yang namanya asansor. Asansor itu apa Kak? Lift. Oh, lift. Gitu. Ya, jadi mereka masih menggunakan ini untuk membantu para teman-teman kita yang mungkin belum bisa berjalan sesuai seperti keadaannya. Gitu. Keren banget sumpah nih. Teman-teman yang lihat video ini pasti ngebayangin kan gimana asiknya kuliah di Istanbul University. Sekarang kita mau keluar, kita lihat langsung gimana sih pelajar-pelajar sini rilis stresnya di tengah-tengah taman kayak gini. Kece banget Kak ya. Nah, ini tadi nyambung ke itu nggak sih Kak, gedung rektorat tadi itu? Betul, ini bagian belakangnya, jadi semua tersambung. Gedung rektorat, kalau misalkan kita mau istirahat bisa ke sini, para dekan-dekannya dari anak hukum dan anak ekonomi bisa ke sini. Itu sumpah warna bunganya pun udah kayak nyesuaiin banget sama warna gedungnya gitu.
Kita kan sudah ada di musim semi guys. Jadi bunga-bunga itu sudah mulai bermekaran. Gak kebayang nih kalau musim seminya udah di puncak-puncaknya, pasti ini udah full banget sama bunga-bunga itu. Kalau teman-teman pasti tahu sih namanya Kak Maudy Ayunda. Nah, kalau dia punya fotonya di universitas dia yang kece banget di lorong itu, kita juga punya guys. Gak kalah juga univ kita. Nah, lorong itu tuh. Ini kayak di Harvard gak sih, Iya, Kak? ini salah satu tempat estetik kalau misalkan mau foto ya. Ini Kak, contohin Kak, senden di sini Kak. Coba Kak Ansa. Juga di belakang ini kita bisa beli sandwich dengan harga yang ekonomis. Berapa Kak kira-kira tuh harga sandwichnya? Mungkin sekarang harga udah naik ya. Waktu itu masih harga 20-an untuk satu sandwich, dapat air minum sama jus. Wih, lengkap banget Kak. Iya. Jadi bisa, kalau dari tulisan ini kayaknya ada beberapa menu sandwich gitu gak sih Kak? Iya. Ini ada yang Hepton tuh kayak apa? Tuna kaleng. Terus yang dia ada pakai kornet dan keju gitu. Terus ini apa nih? Mungkin buat teman-teman yang vegetarian juga ada menunya di sini. Jadi di kampus ini kerennya mereka juga mikirin gitu loh, teman-teman yang punya apa namanya yang sedikit berbeda dari teman-teman yang lain, yang dia punya mungkin mereka jadi vegan kayak itu, mereka juga dipikirin gitu. Jadi kampus gak cuma mikirin harus kasih makan tapi yang murah gitu. Jadi pasti dikasih yang berkualitas. Bahkan di sini juga dijelasin kayak berapa gramnya, terus ini berapa kalorinya. Itu dijelasin banget. Nah, tadi kan kita sudah masuk ke fakultas yang hukuk itu ya Kak ya. Iya, betul. Sekarang kita udah keluar lagi dan aku baru sadar ternyata di depan fakultas tuh banyak banget ya Kak kursi-kursi. Betul. Ini buat apa sih Kak sebenarnya? Teman-teman suka nongkrong di sini kah biasanya? Betul, kalau misalkan dosen kita ngasih PR waktu istirahat, iya, kita bisa tunggu di sini, atau sebelum pelajaran dimulai kita bisa tunggu di sini, atau misalkan kita mau ngopi ini. Oh, ada tempat ngopi juga? Ada, kita punya kafe di sini. Misalkan di situ kekurangan tempat duduk, kita bisa duduk di sini gitu. Oh, jadi kafenya langsung sebelahan banget sama lapangan basket ya? Iya betul. Jadi misalkan kalian mau minum habis capek-capek berolahraga, kita bisa beli minum di sini. Ini sistemnya bisa pakai kartu loh. Jadi kayak nggak usah ngeluarin cash lah untuk kaum yang cashless. Dan bahkan nggak bisa pakai cash di sini Kak ya? Iya. Dan jangan lupa setelah kafe ini kita punya tempat untuk sholat. Oh, ada tempat sholat juga, ada musola di ya? belakang sebelah situ. Ada ATM juga kalau kamu tahu. Oh iya, itu ada ATM di belakang. Ya, jadi sekarang kita mau langsung ke perpustakaan. Jadi teman-teman yang biasanya mau belajar ujian itu biasanya ke perpustakaan ini. Ayo, guys. Soalnya perpustakaan ini kalau kita lihat di Google dan kita lihat di TikTok tuh viral banget. Karena kenapa? Penasaran kan? Kita cek aja langsung gitu. Oh ya, kalau misalkan lagi musim-musim mau ujian, juga kampus ini bakal buka 24/7. Oh iya? 24/7? Jadi aku kira selama ini ada batas waktunya gitu, kayak mungkin dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam aja gitu. Enggak. Kalau misalkan masa-masa ujian. Nah, ini guys. Sekarang kita sudah selesai tur di kampus intinya di daerah-daerah fakultas daerah rektorat. Sekarang kita mau keluar ke fakultas-fakultas lainnya. Kita lewat pintu samping ini guys. Oke guys, ini international office. Jadi biasanya kita buat ngurus perpanjang izin tinggal buat anak-anak Erasmus. Kita biasanya ngasih berkas di ruangan ini. Buat YOS juga, buat pendaftaran YOS kita juga bisa lewat sini. Setelah kita fulfill the administration, kita biasanya langsung kasih berkasnya ke sini.
Gitu. Ini juga dikasih tahu syarat-syaratnya apa aja, pemberitahuan apa aja yang mungkin kita belum ngerti. Oh iya Sobat Batur, kita juga punya kantin loh. Tapi bedanya, kantinnya prasmanan. Jadi isinya ada makanan 4 sehat 5 sempurna. Di menunya itu pasti ada makanan utama, lauk, sup, dessert, atau salad. Dan harganya tuh murah banget guys, karena disubsidi pemerintah. Cuma 15 ribuan aja. Nah, kita sekarang ada di tempat kuliner kampus, guys. Dan harganya tuh ya kalau dibanding sama Indonesia sih nggak bisa ya, karena kita rate ikut Eropa. Jadi harganya lumayan sedikit pricey, tapi ini udah paling murahnya kalau hitungan di mahasiswa. Ini untuk burger segede ini, jadi kita nyebutnya burger tombik gitu ya. Ini khasnya Turki juga, isinya doner-doner gitu. Nah, ini harganya cuma 30.000. Sedangkan harga segini kalau di luar tuh nggak dapet di tempat-tempat lain gitu. Sama ini pastinya kita juga ada makanan khas Turki yang pasti teman-teman tahu lah. Kalau di Indonesia namanya kebab, kalau di sini apa namanya? Doner. Doner. Kenapa dinamain doner? Karena dia tersusun dan dia muter. Jadi dia dinamain doner. Itu dia. Ini namanya pengganjal perut yang paling pas guys buat mahasiswa. Kayak kita, iya itu juga. Oke, mari kita coba guys. Rasanya pas banget buat lidah kita, para Indonesia. Karena nggak yang asem banget, nggak yang gimana gitu. Cocok. Karena nggak semua tempat duduk tuh enak dengan harga yang murah. Digarisbawahi dengan harga yang murah. Nah, buat kalian, jangan lupa pantengin terus keseruan vlog Barudak Turki dengan subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Görüşürüz.